Iya, kalau di Bekasi ada Bantar Gebang ya. Kalau di India nih, ada India sebenarnya secara keseluruhan dia ya. Tapi di sini memang mau gue bahas adalah soal gimana di India itu ada satu pekerjaan super apa ya bisa dibilang menjijikan ya dan bisa dibilang mungkin tidak manusiawi gitu. Yaitu adalah para pembersih gorong-gorong dari semua kotoran yang ada di sana, caranya manual, lu bayangin. Jadi di India itu ada yang namanya manual scavenging alias sebuah pekerjaan berbahaya yang para pelakunya itu harus masuk ke gorong-gorong tanpa safety equipment. Bahkan nggak perlu ngomongin safety equipment. Mereka-mereka yang kerja sebagai manual scavenger ini masuk ke gorong-gorong bahkan kagak pakai baju. Cuma bermodalkan tangan kosong, penyerok besi, dan cangkul doang. Lo bayangin, mau nani dia. Kan tidak masuk akal sebenarnya dan gila banget sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya. Apalagi lihat kondisinya gitu. Jadi beruntunglah kalau kalian itu masih punya pekerjaan yang masih lebih manusiawi daripada jadi scavenger di India. Apalagi kalau ngomongin pendapatannya pun mereka-mereka ini itu cuma dapat sekitar 1 sampai 2 jutaan rupiah doang sebulan. Sangat-sangat tidak sebanding sama resiko dan juga seberapa jorok pekerjaan yang dilakukan. Walaupun kalau udah tiap hari udah biasa aja kali. Dan fakta lain yang akan gue sebutkan sebelum masuk ke videonya adalah bahwa mereka-mereka yang bekerja sebagai pengeruk gorong-gorong got ini adalah dari kaum Dalit alias kasta terbuang dari masyarakat India. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still. Manual scavenging atau kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu artinya mengais atau membersihkan kotoran yang mungkin bikin gorong-gorong got itu mampet gitu kan. Yang udah pasti isinya dari mulai sampah plastik ada, botol kaca ada, sampah makanan, kotoran manusia apalagi, limbah pabrik. Itu semua ada di dalam gorong-gorong India yang juga memang negaranya rata-rata jorok banget ya. Dan gorong-gorong yang isinya adalah semua kotoran dan sampah yang luar biasa. Malah jadi memang sebuah opportunity atau bahkan sudah jadi lapangan pekerjaan tersendiri untuk sebagian masyarakat yang ada di India. Ada needs pasti ada yang memenuhi lah. Nah, opportunity di sini yang gue maksud itu bukan bikin kesannya gorong-gorong ini jadi industri yang menguntungkan bagi banyak orang. Tapi lebih ke bahwa ini gorong-gorong itu akhirnya menjadi lapangan pekerjaan yang menghidupkan lah secara langsung untuk kaum terbuang di sana. Pertama-tama gue singgung sedikit tentang seberapa kotornya India. Ya sebenarnya kalau ngomongin gorong-gorong mau di Indonesia pun sebenarnya pasti masih banyak juga kotoran-kotoran yang semestinya nggak berada di gorong-gorong saluran air ya. Masih ada limbah pabrik, masih ada sampah. Tapi yang mau gue tekankan adalah ini bukanlah sebuah pekerjaan yang manusiawi sebenarnya. Bukan juga pekerjaan yang aman pastinya. Dan bahkan sebenarnya di India pun udah ada undang-undang yang sebenarnya melarang warga India tuh untuk melakukan pekerjaan ini saking berbahayanya buat kesehatan dan keselamatan. Dengan kotornya India yang seperti kita lihat di internet, gorong-gorong tuh udah pasti jadi salah satu bagian tata kota yang sangat diperlukan sebenarnya untuk mengalirkan air dari pemukiman ke sungai atau ke danau atau ke hilir lah bisa dibilang. Makanya ini jadi hal yang dikonsernkan masyarakatnya juga. Karena dengan gorong-gorong yang kotor dan penuh sampah, pastinya banyak tempat yang berpotensi jadinya banjir. Dan dengan tertutupnya aliran karena yang namanya sampah dan juga bongkahan-bongkahan benda yang tidak seharusnya berada di sana, akhirnya tercetuslah sebuah pekerjaan yang disebut sebagai manual scavenging. Alias masyarakatnya yang turun ke dalam gorong-gorong untuk mengangkat sampah-sampah tersebut dengan tangan kosong. Tanpa peralatan safety apapun, hanya bermodalkan cangkul dan alat serok seadanya karena absensi pemerintah pastinya. Jadi kerja mereka ini bukan kayak tukang sudut WC yang pakai mobil tangki proper dan ada penyedotnya. Karena yang terjadi di India ini adalah mereka-mereka ini menyerok segala faktor penyumbat gorong-gorong ini dengan tangan kosong. Dan masuk ke gorong-gorongnya langsung, bukan dari luar doang gitu ya. Dan kalau lu mungkin mengira gorong-gorongnya itu kayak got di pinggir perumahan, salah besar. Karena gorong-gorong yang dimasukin sama para scavenger ini adalah gorong-gorong kota yang memang menjadi tempat air kota tersebut mengalir. Jadi ada yang kedalamannya 2 meter lebih lu bayangin. Ada yang bahkan lebih dalam lagi, bisa diving lo, lihat Nemo lo di dalam ya kan. Dan itu semua mereka masukin tanpa peralatan keamanan sama sekali.
Dan tidak kaya pekerja kebersihan atau tukang sampah di negara-negara maju yang memang punya gaji yang layak, cukup layak dan bahkan sangat layak. Para scavengers di India ini rata-rata pendapatannya itu cuman sekitar 200 sampai 2000-an rupiah per pekerjaan. Jadi per proyek lah. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 50 sampai 300 ribu doang sekali dapat pas ngerjain kerjaan kayak gini. Alias mereka-mereka ini belum tentu dapat pekerjaan setiap hari juga. Mungkin kalau dia kerja di tempat yang dapat 300-400 ribu per hari gitu ya, atau per sekali kerja, ya mungkin masih bisa lah ya. Mungkin libur gitu seminggu gitu, capek gitu kan. Tapi kalau udah ngomongin orang-orang yang dapat cuma 50 ribu per proyek dan mereka misalnya cuma dapat seminggu 2 kali misalnya, terus mereka sama anak istrinya mau makan apa gitu kan. Murah sekali tuh duit itu ya. Sedangkan yang jadi resiko pekerjaan ini juga bukan cuma gajinya yang gak masuk akal rendahnya, tapi dari sisi bahayanya juga sangat-sangat tinggi. Karena ya kayak footage mereka nih yang dari tadi lu lihat di video ya. Orang-orang ini tuh bener-bener gak masuk pakai pengaman sama sekali. Yang di dalam itu bisa ada pecahan kaca, bisa ada batu tajam mungkin, ada kecoa mungkin masuk ke mulut lu gitu kan. Ada kelabang mungkin yang beracun gitu kan, ada, dan ya tentunya pastinya airnya sendiri pun juga udah toksik banget gitu. Ya, udah kayak hubungan gitu kan. Udah pasti sangat-sangat tidak sehat lah buat tersentuh langsung sama kulit tanpa pengaman sama sekali. Atau mungkin dia beradaptasi ya manusia ya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana resikonya ini sebenarnya bisa terjadi untuk para pengerja-pengerja itu ya. Datanya itu bisa kita lihat ke India Times. Yang dimana 80% dari mereka yang bekerja di ladang ini, di ladang pekerjaan ini, itu meninggal dunia sebelum usia 60 tahun. Kenapa bisa begitu pertanyaannya? Ya karena di dalam sana itu banyak gas beracun yang kalau dihirup dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus tentunya akan menurunkan kesehatan manusia. Dari mulai hidrogen sulfida, gas metan dan juga amonia dari kotoran-kotoran itulah. Gas yang tidak berwarna dan memang sangat beracun dan sudah jelas bau banget kalau kehirup paru-paru manusia. Bulu hidung lu tidak mampu menampung bau itu ya. Bahkan di beberapa kasus itu, karena gas-gas ini selain beracun juga adalah memang gas yang mudah terbakar. Para pekerja ini juga kadang suka melempar korek api dulu sebelum masuk ke dalam. Supaya gas-gas itu terbakar habis sebelum mereka itu masuk. Karena kalau sampai ada yang lagi kerja di dalam gorong-gorong dan ada yang buang puntung rokok ke lubang itu, ya udah wassalam itu pasti yang lagi di dalam ya. Pasti meledak ya. Karena lu tahu kan septic tanknya kalau lu bongkar bisa meledak gitu. Karena gasnya tinggi banget. Nah di India sekarang berdasarkan data yang diambil dari beberapa source berita, pekerja di ladang pekerjaan ini itu angkanya fantastis ya. Karena dari 700-an ribu orang sampai ke 1,5 juta orang itu bekerja di bidang ini. Jadi di masa semodern sekarang ternyata masih ada juga orang-orang yang kesulitan buat nyari kerja dan tidak ada lapangan kerja karena adanya lapangan padel ya. Dan akhirnya harus memutuskan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya seperti ini. Bahkan kalau ngomongin seberapa parahnya ini orang-orang yang jadi korban ya, quote unquote dalam pekerjaan ini, nggak semuanya itu perlahan sebenarnya efeknya. Ada juga yang memang keracunan di TKP dan langsung meninggal begitu aja karena memang tidak bisa terselamatkan. Apalagi dalam dan hancur parah. Sebenarnya kalau ngomongin apakah pemerintah India itu sudah melakukan perbaikan terhadap sistemnya untuk mengurangi pekerjaan berbahaya ini, sebenarnya udah ada yang pakai mesin penyedot tekanan tinggi untuk membersihkan gorong-gorong mereka. Tapi kebanyakan gorong-gorong itu nggak bisa dimasukin truk dengan mesin segede-gede gaban gitu. Jadi pada akhirnya tetap banyak masyarakat yang melakukan pekerjaan ini walaupun terkesan nggak masuk akal dari secara uang yang mereka dapetin dan seberbahaya apa yang bisa menimpa mereka. Dan dengan sistem yang masih sebobrok itu ya seakan-akan pemerintah juga ngasih solusi juga ya solusi-solusi asal-asalan gitu ya. Ya sebenarnya memang pemerintah India juga sudah ngelarang, selain ngasih solusi tapi juga udah ngelarang yang namanya pekerjaan manual scavenging ini. Bahkan sebenarnya udah dilarang dari tahun 1993. Dan di tahun 2013 juga pemerintahnya sudah memberlakukan rehabilitasi pada orang-orang yang masih harus bekerja sebagai manual scavengers ini, walaupun tidak efektif. Tapi ya India kan being India seperti biasa ya. Pada nyatanya sekarang malah para pekerja ini bisa dipenjara karena ya dilarang nggak bisa gitu ya. Dikasih solusinya juga nggak bagus gitu. Jadi needs-nya masih ada untuk bersihin gorong-gorong itu. Jadi ya sekarang diancam pakai penjara. Itu sampai 1 tahun dan didenda sampai 9 juta rupiah kalau memang ketahuan melakukan praktik manual scavenging ini. Jadi bukannya diwadahi sebuah pelatihan kerja atau apa yang mungkin lebih mantep gitu ya. Tapi malah disikat-sikatin dan bisa dipenjara atau didenda. Terlebih lagi kalau kita lihat ke berita internasional pun, Menteri Federal India juga malah melaporkan ke anggota parlemen di sana bahwa di India itu nggak ada yang namanya manual scavenging. Nggak ada laporan bahwa praktik ini terjadi katanya di lapangan. Sedangkan ya ini masih terjadi sampai sekarang, orang bisa lihat.
Dan masih banyak yang menggantungkan hidup keluarganya lewat pekerjaan yang sangat-sangat berbahaya dan tidak manusiawi ini. Nggak pernah kepikiran mungkin di kita-kita ini gitu kan. Sepanjang 2018 sampai 2023, pemerintah India itu sudah melaporkan bahwa ada 339 masyarakat yang meninggal dunia karena melakukan praktik pembersihan gorong-gorong dan juga septic tank di sana. Sedangkan agen federalnya bilang nggak ada gitu ya. Memang banyak sebenarnya angka segitu kan. Tapi kalau kita lihat ke sepanjang tahun 93 sampai 2020, totalnya itu sebenarnya udah hampir 1.000 orang yang meninggal akibat pekerjaan ini. Lu bayangin aja seberapa berbahayanya ini pekerjaan sampai bisa bikin orang meninggal sebanyak itu. Dan yang terpenting adalah di sini juga yang jadi manual scavengers ini bukan orang-orang yang mayoritas masyarakat India anggap normal gitu. Tapi memang adalah orang-orang India yang berasal dari kasta Dalit alias kasta terbuang yang seharusnya sudah dimanusiakan kalau kita lihat ke sejarah kasta yang sudah dihapuskan oleh pemerintahan India ini. Sistem kasta kan udah nggak ada ya. Yang masalah kasta-kasta ini juga kemudian memang menyebabkan semakin banyak pekerja-pekerja ini yang tertekan secara sosial dan mental juga. Karena ya anggapan orang-orang Dalit sebagai orang yang najis dan juga menjijikan. Apalagi pekerja mereka juga kan dianggap jijik ya sama orang-orang yang bukan dari kasta Dalit ini. Bahkan banyak dari mereka yang gak boleh masuk ke halaman rumah. Jadi tiap mau dibayar itu mereka harus nunggu di pinggir jalan tanpa boleh masuk ke rumah. Bahkan nginjekin kaki ke halaman rumah pun aja itu gak boleh. Sedangkan kalau kalian tahu 97% dari para orang yang berjasa untuk melancarkan arus gorong-gorong itu ya, itu adalah orang-orang dari kaum Dalit ini. Jadi udah jelas mereka ini udah terpaksa juga kerja kayak gini gitu ya, karena memang nggak bisa dapetin kerjaan lain lagi. Dan secara sosial juga mereka disikat juga sama orang-orang secara mental karena mereka dari kaum terbuang dan ada di luar 4 kasta utama yang ada di India juga. Jadi walaupun kalau ngomongin konstitusi India yang sudah meniadakan diskriminasi kasta sejak tahun 1950, praktiknya sebenarnya secara faktual ya de factonya itu sebenarnya masih terjadi. Dan undang-undang progresifnya juga tidak terjadi sama sekali untuk beradaptasi dengan zaman sekarang ini. Ya sebenarnya lu bayangin aja ya, anggapannya udah dikucilkan dari lahir, pas dewasa harus kerja yang kayak gini, terus bayarannya kecil, dibuang juga dari society gitu ya. Padahal kalau nggak ada mereka pun sebenarnya itu gorong-gorong tetap penuh sampah dan nggak bisa ngalirin air dengan baik dan nggak ada orang yang mau ambil pekerjaan itu selain mereka-mereka ini yang merasa terbuang. Jadi gue nggak tahu apakah ini memang sengaja dibuat dan didesain untuk tetap ada yang bersihin gorong-gorong secara manual dan bisa dibayar dengan harga murah. Karena kalau misalnya nanti udah ada pemerintah, ada jasa-jasa khususnya mungkin itu akan bikin mahal, costly banget. Jadi mendingan ya udah secara manual ada warga-warga yang mau ngerjain gitu kan dan dibayar dengan sangat-sangat murah dan warganya juga pada nggak keberatan kayaknya karena sistemnya sudah terlalu lama berjalan gitu kan. Jadi ini memang sudah terlalu sistematis, sudah terlalu mengakar gitu. Jadi memang ini adalah hal yang sangat sulit untuk dihapus karena pekerjanya juga udah sampai jutaan warga gitu. Ya semoga di Indonesia tentunya nggak ada, gue nggak tahu kalau misalnya ini mungkin di daerah-daerah lu ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin agaknya sangat berbahaya dan mungkin jarang banget orang mau kerjain gitu ya, kecuali kita zaman dulu masih mining ya sampai ke goa-goa terus diledakin pakai dinamit gitu kan, itu kayaknya udah nggak ada juga ya. Jadi kalian bisa tulis di komentar kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa yang sangat-sangat mengerikan buat kalian semua dan bayarannya sangat kecil. Konstruksi udah pasti, ya kan? Tapi silakan tulis di kolom komentar. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantosa. Kalau misalnya kalian mau ngasih referensi kasus atau hal-hal yang bisa gue bahas di video selanjutnya. So sampai jumpa. Masih banyak hal yang bisa kita bahas dan kita kupas ya kan. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know